Mengapa ada banyak orang yang terlahir Kristen, yang terlahir dalam keluarga orang percaya, tetapi setelah itu menyimpang dari jalan Tuhan. Itu yang namanya kemerosotan rohani. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar orang berkata, anak-anak pendeta kok nakal. Atau kita terkejut, kadang-kadang kita mendengar ada anak pendeta setelah itu tidak ikut Tuhan. Ada banyak istilah-istilah seperti itu. Tidak selalu salah. Karena ada fakta di keseharian kita melihat seperti itu. Padahal tidak ada satu orang pun orang tua yang ingin anaknya itu mengalami kemunduran rohani. Orang tua yang menginginkan anaknya itu lebih buruk hidupnya dari orang tua. Bahkan orang tua yang jahat pun menginginkan anaknya menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik nasibnya, lebih baik masa depannya, dan lebih baik pasti dari sisi karakternya, sifatnya. Nah, kalau orang, bahkan saya ketemu orang yang sangat jahat, pengen anaknya jadi pendeta. Aneh kan? Orang yang hidupnya kacau, tetapi dia berharap anaknya jadi hamba Tuhan. Sementara ada majelis gereja tidak ingin anaknya jadi hamba Tuhan. Terbalik. Setiap orang tua berharap anaknya menjadi orang yang lebih baik. Tetapi fakta kita ketemu banyak kasus, ketemu banyak keluarga Kristen mengalami kemerosotan secara iman, secara rohani. Kalau kita ketemu dengan banyak orang dari suku-suku Kristen di Indonesia ini, di mana secara suku kalau ketemu pasti, oh ini pasti Kristen ini. Orang Kristen ini karena dari sukunya. Tetapi kita tidak ada jaminan sekarang bahwa dia tetap ikut Tuhan Yesus. Mengapa ada banyak orang yang terlahir Kristen, yang terlahir dalam keluarga orang percaya, tetapi setelah itu menyimpang dari jalan Tuhan. Itu yang namanya kemerosotan rohani. Kita akan lihat firman Tuhan hari ini, adanya kemerosotan rohani yang terjadi dalam keluarga Yosafat. Orang yang begitu mengasihi Tuhan, tetapi keluarganya ternyata keturunannya mengalami kemerosotan rohani begitu tajam. Apa yang membuat keluarga Yosafat ini mengalami kemerosotan rohani? Padahal bulan lalu saya khotbahkan Yosafat ini adalah salah satu raja yang membawa restorasi rohani bagi kerajaan Yehuda. Orang yang mendedikasikan hidupnya, yang berkomitmen besar supaya kerajaannya, rakyat yang dipimpinnya itu hidup beribadah benar. Mengambil keputusan yang begitu berani, tetapi keluarganya sendiri ternyata mengalami kemerosotan rohani. Saya ingin ini jadi perenungan kita semua. Jangan lalai, jangan nggak waspada, jangan sampai keturunan kita itu mengalami kemerosotan secara rohani. Sebagaimana kita ingin anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti itu mengalami peningkatan kualitas hidupnya, masa depan lebih baik, hidupnya lebih baik, tetapi imannya juga mestinya lebih baik. Apa yang membuat keluarga Yosafat mengalami kemerosotan rohani? Kita baca dulu 1 Raja-Raja pasal 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kita lihat
catatan tentang Yosafat ini sangat baik sekali. Ayat 41 sampai 45. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Asuba, anak Silhi. Ia mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Catatan tentang Yosafat ini sangat bagus sekali. Ayat 43. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya, tidak menyimpang daripadanya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yosafat ini belajar betul dari ayahnya. Raja Asa ini juga membawa kebangunan rohani yang luar biasa, orang yang mencintai Tuhan. Asa berhasil menjadikan Yosafat mengikuti jejak hidupnya, mengasihi Tuhan. Yosafat mengikuti, menghormati apa yang dilakukan ayahnya. Sangat baik sekali. Tetapi Yosafat memiliki celah di dalam hidupnya sebagai pemimpin keluarga. Sebagai raja mengikuti jejak ayahnya, luar biasa. Tetapi sebagai orang tua ternyata membuka celah sehingga nanti keturunannya mengalami masalah. Ayat 44. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Artinya dia masih membiarkan, dia masih tidak menghancurkan bukit-bukit pengorbanan. Berarti Yosafat ini tipe orang yang memang sebenarnya dari sisi pergaulan baik nih. Ayat 45 bahkan ia hidup berdamai, hidup dalam damai dengan Raja Israel. Kalau kita pelajari ayahnya yaitu Asa, Raja Asa, berperang memerangi Raja Israel. Karena Raja Israel ini raja yang membawa umat Israel itu akhirnya menyembah dewa Baal. Menyimpang dari jalan Tuhan. Raja Asa menegakkan kebenaran. Dia tidak setuju. Dia tidak mau kompromi dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara sepupunya. Karena kita tahu karena dosa dari Daud itu akhirnya kerajaan Israel pecah jadi dua. Namanya Israel dan Yehuda. Israel ini banyak melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Yehuda lahir banyak raja yang membawa kebangunan rohani, restorasi rohani. Banyak yang melakukan hal itu. Raja Asa tidak mau kompromi dengan apa yang dilakukan Israel. Walaupun itu saudara sepupunya. Walaupun itu masih kerabat. Tetapi aku tidak mau kompromi selama kalian menyembah Baal. Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan, Yahweh, Allah yang hidup itu. Tidak mau kompromi. Tetapi Yosafat ini kelihatannya kan orang yang baik nih. Hidup dalam damai. Saudara hati-hati. Kalau perkara iman, berdamai dengan orang lain dalam arti bergaul akrab, bergaul karib dengan orang lain, tidak selalu pas. Celah yang dibuka oleh Yosafat adalah sebagai orang beriman, sebagai ayah yang beriman, sebagai kepala keluarga yang beriman, dia bergaul karib dengan penyembah berhala. Raja Israel di masa itu namanya Ahab. Kita tahu Ahab istrinya siapa? Isabel. Penyembah berhala yang membunuh para nabi. Hidup
berdamai dengan penyembah berhala. Celah dibuka oleh Yosafat. Yosafat orang baik, orang beriman. Tetapi karena dia ini tipe orang yang memang kalau istilah sekarang ini tipe orang sosial. Jadi senangnya bergaul, anak gaul nih. Orang yang senang berteman. Orang senang berteman kan baik. Tetapi jadi tidak baik kalau dia bergaul karib dengan orang tidak beriman dan akhirnya memaklumi semua hal-hal buruk, hal jahat yang dilakukan sahabat dekatnya ini. Di awal-awal kita sudah mengerti. Minggu pertama saya khotbahkan tentang pentingnya minta petunjuk Tuhan. Itu diucapkan oleh Yosafat ketika dia dan Ahab ingin berperang. Yang dikatakan oleh Yosafat apa? Kita harus minta petunjuk Tuhan dulu sebelum kita berperang. Dia membuat garis tegas, aku ini orang percaya Tuhan. Aku ini orang beriman. Sebelum aku membuat keputusan yang tegas, keputusan sesuatu yang sangat penting, aku harus minta petunjuk Tuhan. Waktu itu dia berani lakukan. Harusnya dia terus buat garis tegas ini dengan Ahab. Jangan biarkan perilaku jahat Ahab itu akhirnya melintasi garis batas dan masuk dalam hidupnya. Dia harus selalu berkata, oke, kita bersahabat, tetapi ingat, aku ini orang yang percaya kepada Tuhan. Aku ini hidupku sepenuhnya untuk menyembah Tuhan. Jadi kita boleh kerjasama, kita boleh bergaul, tetapi aku tidak akan melanggar batas apa yang Tuhan tetapkan. Tetapi karena pergaulan itu begitu dekat, makin lama akhirnya Yosafat memaklumi. Ya memang Ahab begitu, enggak apa-apalah. Saudara-saudara benar enggak? Kalau kita punya teman dekat, kita justru paling enggak enak negur teman kita. Benar enggak? Padahal itu salah. Alkitab ajarkan kita, kalau kamu tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, kamu berdosa. Ini dosa orang Kristen yang jarang diakui di hadapan Tuhan. Kalau saudara tahu saudaramu berbuat dosa, harus ditegur. Kalau saudara tahu sahabatmu menyimpang dari jalan Tuhan, saudara harus ingatkan. Kalau saudara diam, saudara ikut berdosa. Kalau saudara tahu sesuatu yang baik, hanya diam saja, berdosa. Apalagi hanya gosipin di belakang, tambah berdosa. Apalagi fitnah, tambah berdosa. Apalagi menghakimi, tambah berdosa. Ini dosa yang jarang diakui orang percaya. Yosafat membiarkan pengaruh negatif dari Ahab itu makin lama mencemari dirinya. Saking dekatnya, nama anaknya pun dibuat sama loh. Mereka sama-sama punya anak laki-laki, dikasih nama sama, Yoram. Makanya saudara kalau baca raja-raja kadang bingung, kok ada Yoram, anak Ahab, Raja Israel, ada Yoram, anak Yosafat, Raja Yehuda, karena ada dua kerajaan tadi. Jadi diselang-seling, kitab raja-raja ini selang-seling, itu kisahnya Raja Israel atau Raja Yehuda, harus cermat. Ya. Peringatan bagi orang tua. Saudara ingin anakmu menjadi lebih baik, tetapi saudara sedang mencemarkan kehidupan anakmu secara rohani. Kalau saudara bergaul karib dengan orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, menyimpang dari kebenaran Tuhan, dengan orang yang berperilaku jahat di hadapan Tuhan, orang yang hidup dalam dosa, dan saudara tidak buat garis tegas dalam pergaulanmu. Kalau tidak, sadar atau enggak, dosa mereka, nilai-nilai hidup mereka yang tidak benar, itu akan mencemari pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu.
Sehingga engkau akan berkata seperti Yosafat, enggak apa-apa, dimaklumi saja. Kan enggak seiman. Enggak apa-apa. Yosafat secara enggak sadar sedang menghancurkan keturunannya sendiri untuk tidak beriman kepada Tuhan. Dosa orang tua yang juga sulit untuk diakui, benar enggak? Pergaulanmu sebagai orang tua sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana sikapmu terhadap anak-anakmu. Penting bagi kita sebagai orang tua juga jaga pergaulan. Jangan hanya anak kita saja yang kita ingatkan selalu, ingat ya nak, jaga pergaulan. Orang tua juga perlu menjaga pergaulan. Karena dampaknya lebih buruk daripada anak. Kalau orang tua salah pergaulan, dampaknya mempengaruhi keturunannya. Kalau anak salah pergaulan, mempengaruhi hidupnya sendiri dan masa depannya saja. Tapi dua-duanya salah. Saya sarankan orang tua jangan hanya pinter menasehati, tetapi harus pinter memberi contoh, memberi teladan. Ini loh cara cari teman, nak. Ini loh caranya bergaul dengan orang lain. Itu orang tua kasih contoh dan tunjukkan sahabat-sahabatmu sebagai orang tua. Ini loh, aku punya sahabat-sahabat. Itu yang membuat papa, membuat mama itu jadi maju, jadi berkembang. Karena sahabat-sahabat ini memberi dukungan yang sangat baik, memberi pengaruh yang sangat baik. Jangan papa saja temannya kasar begitu. Aku nggak boleh punya teman kasar. Kan nggak sportif tuh, nggak jadi teladan. Ya, bergaul karib, maksudnya bergaul karib ya. Saudara-saudara sebagai orang percaya kita nggak boleh eksklusif hanya bergaul dengan orang Kristen saja, nggak boleh. Kita harus bergaul dengan semua orang. Tetapi kalau bicara tentang bergaul karib, berarti seseorang yang begitu dekat dengan kita harus memilih siapa sahabat kita supaya kita bisa terbangun dalam pergaulan itu. Supaya kita bisa saling membangun. Kita positif, menjadi orang yang lebih positif. Tetapi kalau sekedar bergaul tidak karib, saudara harus seluas-luasnya. Karena di situ saudara kesempatan untuk jadi saksi Kristus, untuk jadi garam, untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau bergaul karib, kita harus memilih. Kita harus seleksi yang membuat hidup kita menjadi lebih konsisten ikut Tuhan. Membuat hidup kita tegak lurus nih dengan kebenaran Tuhan. Jangan membuat kita menyimpang. Celah pertama dibuka oleh orang tua yang sembrono dengan sahabat karibnya. Yosafat ini orang baik, tetapi sembrono dengan pergaulannya. Saking dekatnya tadi namanya sama dan lebih fatal lagi. Tidak hanya nama anaknya sama ini, karena begitu dekat, akhirnya mereka sama-sama, kalau gitu kita jodohan yuk, kita besanan yuk. Itu yang dilakukan. Orang yang beriman ini, keluarga yang beriman ini, akhirnya bersekutu dengan keluarga yang tidak beriman, dengan keluarga penyembah berhala. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama. Dalam tahun kelima zaman Yoram anak Ahab Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Jadi sama-sama ini. Ya kan? Jadi Yoram anak Ahab, sekarang Yoram anak Yosafat. Sama-sama. Namanya Yoram. Yoram, ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 18, catatan yang mulai buruk dalam keluarga Yosafat. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab.
ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Beda sekali dengan Yosafat. Yosafat hidup menurut perilaku ayahnya, tetapi Yoram ini perilakunya ternyata berbeda menurut keluarganya Ahab. Mengapa dia mengikuti kelakuan Raja Ahab? Karena dia menantunya yang menjadi istrinya namanya Atalia. Itu adalah anak Ahab. Yosafat dan Ahab besanan nih. Yuk kita jodohkan aja anak kita nih. Supaya perdamaian antar kerajaan tetap terjaga, mereka tidak perlu perang. Karena zaman dulu itu secara politik, dua kerajaan supaya bisa kerjasama terus, bisa bersekutu terus, maka mereka biasanya besanan, menikahkan anaknya. Supaya lewat itu akhirnya terjadi hubungan yang permanen sampai jauh ke depan. Saudara-saudara mengalami kemerosotan ini dari keluarga Yosafat. Ternyata pengaruh istrinya lebih kuat daripada pengaruh ibu dan bapaknya. Saudara-saudara, dosa itu ibarat kotoran. Walaupun ruangan ini bersih, sudah dipel, bau harum. Tetapi kalau ada orang yang ketika mau masuk, kakinya menginjak kotoran kucing, tai kucing gitu ya, kena di sepatunya, hanya sedikit, maka ruangan ini akan bau. Betul nggak? Itulah dosa, mencemarkan. Ada banyak orang tua sembrono, bergaul karib dengan orang yang berdosa, orang yang jauh dari Tuhan, dengan perilaku yang jahat. Setelah itu, perilaku jahat teman-temannya itu justru sengaja dibawa masuk ke rumahnya. Lebih bahaya lagi, seperti yang dilakukan Yosafat. Karena sudah teman baik, kita aja, ini aja yuk, besanan aja yuk, anakmu nikah dengan anakku. Tidak lagi dipertimbangkan apakah anak itu kehendak Tuhan untuk menjadi menantu kita. Tetapi yang jadi pertimbangan utama adalah kita udah teman baik, kita udah dekat. Tidak diuji dulu ini kehendak Tuhan atau tidak. Anak tidak diajar untuk memahami, minta petunjuk Tuhan. Siapa jodohku? Saya menikah dengan siapa? Pasangan hidupku siapa? Ini juga dosa orang tua yang jarang diakui. Banyak orang tua tidak menolong anaknya untuk bisa minta petunjuk Tuhan sehingga anaknya ketemu pasangan hidup yang dari Tuhan. Hanya biasanya sudah ketemu teman main dulu waktu kecil, teman sekolah waktu kecil. Kamu anakmu, wah kita besanan aja yuk, anakmu sebaya dengan anakku. Lah kalau teman dekat biasanya kan follow up-nya cepat. Apalagi kepentingannya politik seperti Yosafat untuk mempertahankan kekuasaan, untuk mempertahankan jabatan, untuk mempertahankan ekonomi. Wah kerjaannya sudah bagus tuh, nggak apa-apa lah yuk. Tidak lagi diuji, minta petunjuk Tuhan. Saya katakan lagi, ini dosa orang tua bagi keturunannya. Mengapa keturunannya mengalami kemerosotan secara rohani? Bapak Ibu jangan berdosa di hadapan Tuhan dengan cara yang salah, membawa anakmu akhirnya memilih sebuah hubungan, apalagi pasangan hidup yang salah gara-gara untuk memenuhi kepentinganmu, keinginanmu. Saya konseling banyak orang yang pernikahannya rusak, hidupnya menderita karena apa? Menikah, mengikuti, menuruti keinginan orang tuanya. Tujuannya untuk membahagiakan orang tuanya. Saudara, alasan yang salah.
menikah itu bukan untuk membahagiakan orang tua. Maaf ya yang orang tua ya. Sebab itu yang saya tahu di hati banyak orang tua berpikir, anakku harus nikah supaya aku bahagia sebagai orang tua. Itu salah. Menikah itu tujuannya untuk menggenapi rencana Tuhan. Membuat hati Tuhan senang. Kalau engkau menikah menyenangkan hati Tuhan, pasti menyenangkan hati orang tua. Hasilnya itu pasti. Tetapi dalam prosesnya belum tentu menyenangkan hati orang tua. Orang tua harus banyak sangkal diri kalau kaitannya tentang masa depan anak, termasuk pasangan hidup. Kadangkala tidak selalu seperti yang orang tua harapkan. Kalau itu dari Tuhan, silahkan. Tetapi kalau tidak, harus tegas, tidak nak. Kita harus doakan dulu, kita harus minta petunjuk Tuhan. Kalau tidak, jangan dilakukan. Pernikahanmu tidak akan berjalan dengan baik nanti. Itu orang tua. Yosafat justru nikahkan. Jadi orang keluarga yang beriman bersekutu dengan keluarga penyembah berhala. Tadi yang pertama, orang tua beriman bergaul karib dengan penyembah berhala, dengan orang yang tidak beriman. Buka celah. Celahnya semakin besar, akhirnya mereka sepakat membawa masuk itu pengaruh itu dalam keluarganya dengan cara menjodohkan mereka. Terjadi kemerosotan rohani yang dalam. Catatan antara ayah dan anak, perbedaannya jauh. Yosafat orang yang mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Catatannya indah sekali. Tetapi Yoram catatannya apa? Jahat di mata Tuhan. Kembali saya tanya orang tua, pengen gak anaknya merosot seperti Yoram? Orang tua, jangan buka celah. Jangan buka celah. Kemerosotan itu terjadi dari dirimu. Kita sebagai orang tua harus ambil tanggung jawab kita. Ya, jangan sampai kita buka celah tentang hal itu. Karena dosa itu daya rusaknya cepat sekali. Makanya orang bilang kan gini ya, untuk disuruh berbuat baik aja kok sulit toh. Tetapi nggak disuruh berbuat jahat, cepat sekali dia jahat. Karena dosa itu punya daya hancur itu cepat sekali. Sesuatu yang baik, sesuatu yang benar itu lewat proses. Makanya kesannya lambat. Tetapi dosa itu menghancurkan. Karena menghancurkan cepat rusak. Cepat rusak. Langsung dilempar begitu ya langsung hancur. Walaupun sudah dibangun sekian lama, hancur cepat. Langsung rusak. Ya. Saudara misalnya ada air bersih. Ya saya lupa tadi minta Mika untuk kasih contoh. Misalnya ada air bersih di gelas gitu ya. Bening. Itu ibarat hati manusia. Bening, bersih di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian coba ada spidol warna hitam. Saudara taruh aja di gelas itu. Maka air yang bening tadi makin lama makin gelap, makin lama air bening jernih itu langsung pekat. Padahal hanya dengan sebatang spidol kecil. Langsung. Karena dosa itu punya daya hancur, daya rusak dalam hidup manusia. Makanya manusia tidak mungkin bisa membereskan dosanya sendiri. Yosafat mungkin sebagai orang yang beriman, percaya diri. Enggak apa-apa, nanti aku yang akan memberi pengaruh dia. Enggak apa-apa, Atalia jadi menantuku. Aku akan didik dia. Supaya dia bertobat. Supaya dia berubah. Supaya dia mengasihi Tuhan. Aku akan ajari anakku Yoram. Supaya dia juga bisa didik anaknya. Setelah nikah ceritanya beda. Setelah nikah itu ceritanya beda. Makanya anak-anak
single yang belum nikah, jangan pernah berpikir menikah tujuannya merubah hidup orang. Mimpi kali. Kalian yang akan diubah. Karena kejahatan, dosa itu akan lebih cepat mempengaruhi hidupmu daripada engkau mempengaruhi kebaikan dalam hidupnya. Kalau sudah cinta melekat di hati, orang bilang, tai kucing rasa coklat. Jadi orang sudah enggak nalar. Jangan pernah berpikir saudara bisa merubah hidup orang gara-gara cinta. Hanya kasih Kristus yang bisa mengubah hati orang. Hati-hati ya yang jomblo-jomblo ya, jomblowati dan jomblowan. Jangan berpikir begitu. Jangan pernah bangun hubungan serius kalau nggak yakin itu dari Tuhan. Tetapi bergaul oke-oke sajalah ya. Tetapi jangan pernah mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidupmu sebelum minta petunjuk dari Tuhan. Demikian juga orang tua, jangan buka celah kerohanian di keluargamu merosot hanya karena pengen bahagia melihat anaknya menikah. Jangan. Yang ketiga, setelah itu generasi, jadi yang ketiga ya. Tadi begitu Yoram menikah dengan Atalia ternyata pengaruhnya lebih kuat. Yoram akhirnya jadi jahat. Lakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Setelah itu mereka punya anak, itu yang menggantikan Yoram. Yang menggantikan Yoram, anak Yoram itu namanya Ahazia. Ayat 25 sampai 27. Ya. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab raja Israel, Ahazia, anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Kembali catatannya tambah rusak. Kalau bapaknya yaitu Yoram hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Anaknya Ahazia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab. Benar-benar prototipe keluarga Ahab yang begitu jahat di mata Tuhan. Begitu berdosa, kemerosotan. Di masa Yoram masih penyembahan kepada Tuhan masih ada. Tetapi makin lama kalah pamor. Tetapi di zaman Ahazia benar-benar Tuhan yang hidup itu mereka singkirkan. Mereka sepenuhnya menyembah dewa Baal. Kemerosotan benar-benar menjadi gaya hidup keluarga. Keluarga Yosafat tidak ada bekasnya kalau mereka dulu membawa restorasi rohani. Kalau mereka tegas, bahkan Raja Yosafat kan berani berkata kepada neneknya sendiri, Maaka, aku pecat engkau jadi ibu suri sebab engkau membawa penyembahan yang tidak benar bagi keluarga ini. Dia begitu tegas dengan neneknya yang tidak menyembah Tuhan yang benar. Itu Yosafat. Tetapi Ahazia sepenuhnya dibentuk oleh ibunya yang namanya Atalia. Atalia ini benar-benar mirip sekali dengan Isabel. Pengaruhnya luar biasa. Salah satu spirit Isabel apa? Mendominasi pria, mengendalikan suami supaya berbuat jahat. Di Harmoni nggak ada sih. Ya,
Istri yang mengendalikan suami untuk berbuat jahat. Tetapi istri-istri di harmoni memperkuat hati suaminya supaya mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Atalia itu pengaruhnya begitu kuat. Kalau di Alkitab saudara selalu kok dikaitkan ini ibunya, berarti ibunya punya pengaruh kuat. Karena orang Yahudi itu tradisinya perempuan jarang disebut. Yang disebut ayahnya. Itu seperti beberapa suku di Indonesia kan. Anak yang perempuan atau ibunya itu enggak disebut, ayahnya biasanya. Sesuai dengan marganya. Tetapi kalau disebut berarti perempuan tadi punya peranan penting. Punya peranan yang penting. Seperti Timotius bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Bukan ayahnya yang disebut, karena ayahnya tidak percaya Tuhan. Neneknya yang berpengaruh dan ibunya. Makanya Paulus berkata apa? Aku teringat akan imanmu yang ada pada ibunya, siapa namanya? Ya, Eunike, nenekmu Lois. Neneknya disebut, ibunya disebut karena punya pengaruh penting dalam kehidupan Timotius. Sehingga Timotius walaupun punya ayah yang tidak beriman, dia cinta Tuhan luar biasa. Dan akhirnya jadi hamba Tuhan yang memimpin jemaat di Efesus. Membawai banyak gereja rumah, para penatua yang memimpin gereja rumah begitu banyak. Masih muda sekali. Pengaruh ibu dan neneknya. Di sini disebutkan Atalia, disebutkan ibunya bernama Atalia. Berarti pengaruh Atalia itu sangat kuat dalam kehidupan Ahazia. Ibu-ibu ingin dikenang Tuhan seperti apa terhadap anakmu? Kamu beri pengaruh jahat ya terhadap anakmu ya. Kamu beri pengaruh jahat ya terhadap anakmu, sehingga anakmu menjauh dariku. Sehingga anakmu berbuat jahat bagi orang lain. Sehingga anakmu begitu rusak. Kamu beri pengaruh apa, ibu-ibu? Itu kita yang memutuskan. Dicatat oleh Tuhan. Atalia. Dan kalau kita lihat di perikop selanjutnya, memang jahat. Dia mengambil alih itu. Dia mengambil alih kerajaan sebelum akhirnya dibunuh. Dia punya ambisi luar biasa untuk menguasai kerajaan. Pertama, menguasai dari sisi ibadah kerajaan. Hal-hal rohani kerajaan, dia ingin kendalikan supaya semua menyembah Baal. Setelah itu ternyata dia punya ambisi juga. Begitu anaknya mati, dia bunuh semua keturunan raja. Untung ada yang diselamatkan. Nanti ada yang namanya Yoas itu diselamatkan dan dia dibimbing, dia juga lakukan sesuatu yang benar. Jadi saudara-saudara, kemerosotan ini terjadi ternyata mulai dari siapa? Orang tua. Orang tua. Kemerosotan rohani dimulai dari orang tua. Bukan karena pergaulan anak-anaknya. Orang tua yang buka celah. Kembali, kita perlu bergaul dengan banyak orang, tetapi kita tidak boleh buka celah. Sesuatu yang sifatnya duniawi, sesuatu yang berdosa, sesuatu yang jahat, mempengaruhi, mencemari pikiran, perasaan, dan keinginan-keinginan kita. Kita juga tidak boleh itu masuk di dalam keluarga kita. Kita harus buat garis tegas. Kita harus buat garis tegas. Memang resiko kita kehilangan orang, tetapi bukankah itu salib Kristus? Kalau kita mau jadi murid Kristus, ada kalanya kita kehilangan sahabat, ada kalanya kita kehilangan teman. Tetapi kalau itu kebenaran, mari kita buat garis yang tegas. Oke, kita bersahabat tapi sampai di sini ya. Tidak boleh mempengaruhi
Tapi nggak usah ngomong begitu, nggak harus selalu ngomong begitu, ya. Tetapi seperti yang dilakukan Yosafat di awal. Oke ya, oke kita kerjasama, tetapi ingat aku harus minta petunjuk dulu. Saudara yang mau usaha, yang mau dagang atau apa, bisnis bareng gitu, atau buat proyek bareng, selalu berkata, oke ya, oke kelihatannya idenya bagus, usulannya bagus, tetapi beri saya kesempatan berdoa dulu ya. Nggak usah malu, berdoa dulu ya, sebab saya orang Kristen terbiasa, kalau saya membuat keputusan, saya minta petunjuk Tuhan, saya harus berdoa dulu. Beri saya kesempatan, seminggu ini berdoa. Jangan minta waktunya cuma 1 jam, minta petunjuk Tuhan masuk 1 jam. Memangnya pergi ke dukun. Kalau ke dukun setengah jam juga oke, langsung kasih petunjuk. Asal syaratnya dipenuhi kan? Dengan Tuhan nggak boleh begitu. Ya, beri waktu saya 1 minggu ini, saya minta petunjuk Tuhan, saya berdoa. Harus garis batas. Kalau ada hal lain, oh maaf, saya tidak bisa yang seperti itu. Kalau yang lain aku oke, tetapi kalau yang ini aku nggak bisa, karena ini bertentangan dengan imanku. Karena ini tidak sesuai dengan yang aku yakini. Sebagai orang Kristen kita harus berani berkata seperti itu. Anak-anak muda saya ingatkan harus berani berkata seperti itu. Lihat siapa dirimu dalam Kristus. Masa depanmu itu bergantung kepada Tuhan. Saudara harus pastikan ya, kalian harus pastikan kalian ada di jalan Tuhan apapun keadaannya. Ya. Awal-awal ada orang yang tidak suka, tetapi orang itu akan menghargai orang yang punya prinsip. Kalau kita punya prinsip dan kita konsisten, orang menghargai walaupun kita beda dengan mereka. Kita harus punya prinsip. Saya orang Kristen, maaf. Saya kehilangan banyak teman di awal-awal saya pelayanan. Saya pernah cerita kan, begitu saya terpanggil, saya kirim surat itu, saya ada lebih dari 10 teman dekat saya kirimin. Maaf, saya kelihatannya agak kurang waktu nanti, sebab saya sekarang melayani Tuhan, saya mulai bersaksi pertobatan saya. Nggak ada satu teman pun yang balas surat saya. Dulu kan masih pakai surat tuh, pakai surat kan. Saya kehilangan banyak teman dekat. Kemudian kalau libur, saya kehilangan sahabat yang dulu biasanya main ke rumah, enggak. Tetapi setelah sekian lama mereka ketemu, mereka lebih respect dengan saya. Karena saya konsisten. Karena saya sungguh-sungguh. Orang itu menghargai orang yang punya integritas. Orang yang bisa dipercaya omongannya. Orang yang punya prinsip hidup. Awal-awal kalian bisa kehilangan teman ini anak-anak remaja ya. Kalau kalian ingin menunjukkan imanmu kepada temanmu. Aku enggak, yang ini aku enggak. Maaf, yang ini aku enggak ikut. Tetapi makin lama kalian semakin dihormati nanti. Kalau kalian berani tunjukkan sikap. Dan mereka akan ikut kamu. Karena dunia ini butuh terang. Terang itu jelas arahnya. Anak seperti ini, apalagi orang tua. Orang tua itu harus jelas kemana kita melangkah. Pergaulan kita tidak boleh membelokkan tujuan hidup kita sebagai orang tua. Tidak. Ya. Lalu jangan biarkan hal-hal yang jadi celah tadi masuk di rumahmu apa. Ya. Ini kan isu banyak orang tua tentang masa depan anaknya, tentang pasangan hidup anaknya. Saudara harus waspada tentang hal itu. Jangan sampai itu membuat rohani keturunanmu malah rusak, merosot. Dan yang ketiga tadi, jangan biasakan ada dosa, ada benda atau sesuatu yang menjadi sarana, menjadi media dosa itu ada terus dalam keluarga. Saya dulu waktu ibu saya dulu kan sering ke dukun tuh, saya ceritakan. Di rumah saya banyak itu barang-barang yang dari dukun. Tetapi begitu bertobat, itu semua dibuang. Nggak ada di rumah saya setelah itu bersih. Nggak ada menyimpan barang-barang dari dukun, nggak ada lagi. Nggak ada, buang.
Benda-benda seperti itu tidak boleh ada di rumah. Kalau di masa itu berhala-berhala tidak boleh ada di rumah. Berhala dalam bentuk benda sekarang kan semakin jarang. Paling masih ada yang main dukun tuh. Sebab jimat gitu ternyata masih banyak tuh yang suka tuh. Jimat, lalu penglaris itu masih ada tuh. Kalau yang merasa kurang cantik pakai apa itu namanya? Susuk gitu. Susuk berapa? Nah, orang Jawa susuk itu artinya kembalian, susuk piro. Gitu artinya ya kan? Ternyata masih banyak tuh. Jadi supaya orang tertarik, kalau aku tersenyum, kalau aku bicara dia langsung terpana gitu, aku tawarin barang apa aja langsung wah terkenang-kenang gitu. Wah itu kalau gitu pasang susuk di sini. Itu ada benda dimasukkan tuh. Atau kalau lihat aku kedipin, wah dia langsung aja teringat-ingat aku terus pasang di sini. Wah gitu. Mika serius sekali, kamu tertarik topik ini? Jangan ya. Iya. Tidak boleh ada di rumah. Rumah kita harus bersih dari benda-benda berhala. Rumah kita harus bersih dari hal-hal yang membuat kita akhirnya teringat akan dosa kita dan membuat anak kita mudah jatuh dalam dosa. Kita, ya, saya tidak bicara soal teknologi loh ya, teknologi yang tergantung penggunaannya. Maksudnya benda-benda yang memang dipakai untuk berbuat dosa. Benda-benda yang dipakai untuk berbuat dosa. Ya. Kalau ada yang orang tua yang suka nonton atau suka menonton atau suka koleksi gambar-gambar wanita miskin, ini bapak-bapak nih, jangan sampai ada di rumahmu lagi, buang, hancurkan. Karena saya konseling banyak anak-anak remaja bahkan yang orang tuanya sedih sekali. Bagaimana mereka terlibat dengan hubungan seks bebas anak-anak remaja karena mereka menemukan gambar-gambar porno koleksi bapak ibunya. Hancurkan. Itu masa lalu. Tidak boleh tetap ada di rumah kita. Ada seorang ibu yang konseling dengan saya, Pak tolong doakan, anak saya terlibat pergaulan bebas. Loh, anak ibu umur berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun terlibat pergaulan bebas. Dan ada kasus serius Pak. Kenapa? Seminggu yang lalu anak saya memperkosa teman mainnya 8 tahun. Mengerikan kan? 10 tahun memperkosa teman mainnya 8 tahun. Kenapa begitu Bu? Ya saya sih sebenarnya salah dengan ayahnya. Kami ini suka nonton film porno. Jadi kami teledor waktu kami pergi, anak saya ternyata suka nonton. Akhirnya mereka dengan teman-temannya mempraktekannya. Ketagihan, memaksa teman mainnya. Akhirnya dosa jadi perilaku jahat di rumah. Itu seperti Ahazia. Bapak Ibu jangan sembrono ya. Dosa anak-anakmu itu banyak mencontoh dirimu. Jangan sampai dosamu itu diikuti oleh anakmu. Kita sebagai orang tua kadang-kadang itu kan hanya menetapkan 2 hal kebenaran bagi anak kita. Yang pertama, anak tidak boleh mengkritik orang tua. Kamu tidak boleh mengkritik papa dan mama. Hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu. Kebenaran pertama. Kebenaran kedua, kalau kamu lihat papa mama ternyata berbuat salah, selalu ingat peraturan nomor 1. Jadi tetap ayah dan ibu enggak pernah salah. Banyak orang tua yang menempatkan dirinya kayak Tuhan bagi anaknya. Ini kembali, dosa orang tua yang jarang diakui. Menempatkan dirinya jadi Tuhan, tidak boleh salah, tidak boleh diberi masukan. Enggak, kita harus selalu belajar. Makanya saya bilang kalau kepala keluarga hanya akan mengalirkan berkat dan wibawa dari Tuhan kalau
kepala keluarga tunduk kepada Tuhan. Para ayah, para suami, kalau ingin dihormati istri dan anakmu, engkau harus tunduk pada Tuhan. Wibawamu itu mengalir dari otoritas Tuhan. Bukan karena engkau pintar, engkau hebat, tidak. Demikian juga ibu-ibu. Otoritas dan wibawa rohanimu mengalir dari sikapmu yang benar terhadap suamimu sebagai kepala keluarga. Kalau engkau melawan terus suamimu, maka kamu ke bawah itu bukan mengalirkan wibawanya Tuhan, tetapi mengalirkan wibawanya setan. Karena biasanya mencaci maki anak, bersikap kasar terhadap anak, menghormati otoritas itu menjadi proses di mana otoritas Tuhan, wibawa Tuhan itu akan memancar dalam diri kita. Kalau kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, ada wibawa Tuhan, kita nggak usah ngomong banyak. Anak kita dengar. Anak kita dengar. Kenapa kita ngomong harus panjang-panjang, tapi anak kita nggak dengar? Karena kita pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak tunduk pada Tuhan. Dan akhirnya anak kita semakin keras hati melawan kita. Anak kita jadi rusak seperti Ahazia. Tidak hanya sebagian kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Benar-benar hidupnya rusak, jahat di mata Tuhan. Karena tidak mengalami aliran anugerah, berkat, dan pimpinan Tuhan dari orang tuanya. Baik, saudara-saudara, mari kita semua rindukan keluarga kita tetap kerohaniannya maju terus, maju terus, maju terus. Keturunan kita terus ya. Generasi pertama, kedua, ketiga, mulai dari kita berharap. Oke, orang tua kita tidak sempurna, kakek nenek kita mungkin belum kenal Tuhan. Mulailah dari kita yang sudah dipercaya oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan.